Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bab sistem ekskresi. Ya, ini adalah salah satu bab yang juga menjadi apa namanya langganan gitu ya untuk soal-soal kayak di UMY atau UII ya karena berkaitan dengan kesehatan. Ya, sebelumnya sebagai pengantar ya, kita lihat satu soal dulu ya, agar kita bisa sampai ke babnya tadi. Jadi ini ada satu soal, kita belajar dari soal UTBK. Untuk memperoleh energi, makhluk hidup itu butuh makan. Maka dia butuh input gitu. Sisa makanan yang udah tidak berguna kemudian disekresikan atau dikeluarkan. Pertanyaannya, urutan peristiwa yang terjadi adalah. Maka ini ada nutrisi masuk. Semuanya nutrisi nih awalnya. Ini inputnya. Ya. Kemudian semuanya ini belakangnya adalah ekskresi. Ini ekskresi semua. Ini output. Pertanyaannya dari urutan ini yang paling benar yang mana? Yang tengah-tengah antara nutrisi dan ekskresi itu yang benar yang mana tuh? Ya, ini ada setelah nutrisi ada transportasi ya, ada respirasi, ada sintesis, 3 macam artinya ya. Begitu juga yang tahapan ketiganya, ada yang respirasi, ada yang sintesis, ada transportasi, ada regulasi. Malah ada 4 kalau yang tahapan ketiganya di sini. Yang mana yang benar gitu ya. Maka ini adalah pembahasannya ya, sedikit kompleks, tapi ini insya Allah mudah untuk kita pahami. Jadi di tubuh kita itu terdapat banyak banget sistem, lebih 10 sistem itu saling bekerja sama, satu sama lain, berkoordinasi, untuk kemudian mempertahankan kondisi internal dari tubuh kita, istilahnya homeostasis. Ya, jadi home itu artinya sama, homeo sama stasis ini tetap ya. Jadi mereka bekerja sama satu sama lain untuk mempertahankan kondisi internal di dalam tubuh kita agar tetap. Baik itu pH darah harus 7,4. Kalau berkurang atau berlebih harus dikembalikan lagi 7,4 ya. Kadar gula darah, tekanan osmotik ya, tekanan darah, kadar kalsium darah ya, suhu tubuh dan yang lainnya. Dan ini hubungan ke 10 dari sistem yang ada di slide ini ya. Yang berkaitan dengan soal tadi itu adalah yang bagian tengah ini. Yang bagian tengah ini. Jadi penjelasannya ya, teman-teman makan, maka makanan masuk melalui sistem pencernaan. Ya. Tugas dari sistem pencernaan adalah memastikan makanan-makanan yang masuk itu dalam ukuran kecil-kecil. Karena usus halus hanya bisa menyerap nutrisi dalam ukuran kecil. Teman-teman makan nasi, di dalamnya ada amilum. Ya, ini polisakarida. Maka nanti sistem pencernaan dengan menggunakan enzim-enzim ya secara kimiawi atau enzimatik dan secara mekanik kemudian memecah nutrisi itu menjadi monomernya. Di antaranya makanan masuk dalam bentuk asam amino ya, asam lemak, gliserol dan juga di antaranya adalah C6H12O6 glukosa. Maka kemudian glukosa masuk melalui usus halus ke sistem sirkulasi ya, ke darah, dari usus ke darah, dari darah dibawa ke seluruh tubuh. Itulah gunanya sistem sirkulasi. Ketika teman-teman makan, ya, di saat yang bersamaan, bahkan setiap detik di dalam hidup teman-teman bernafas.
Maka kemudian membran respirasi, yaitu alveolus, melakukan pertukaran gas antara CO2 dan oksigen. O2 kemudian masuk secara difusi, kemudian O2 pindah ke sistem sirkulasi kapiler darah, dibawa oleh arteri ya atau pembuluh darah secara umum ke seluruh tubuh bersama dengan nutrisi tadi. Apa yang terjadi di seluruh tubuh? Ternyata glukosa dan oksigen, ini O2 ya di sini. Glukosa dan oksigen ini digunakan sebagai input. Maka kita bernapas dan kita makan tujuannya apa? Di antaranya adalah menghasilkan energi berupa ATP. Ketika teman-teman melakukan respirasi seluler ini istilahnya respirasi seluler, maka teman-teman menghasilkan sisa metabolisme berupa CO2 dan H2O. Inilah namanya sisa metabolisme. Ya. Maka namanya aja saat sisa, maka harus dibuang. Sisa metabolisme. Maka kemudian sisa metabolisme ini berupa CO2 dan H2O dan yang lainnya dibuang oleh seluruh sel tubuh atau jaringan tubuh, diambil oleh sistem sirkulasi atau dibawa oleh sistem sirkulasi menuju ke sistem pembuangan yang identik dengan istilah sistem ekskresi. Ya, nanti kita akan pelajari organ-organnya. Maka pertanyaan di soal tadi, antara pencernaan glukosa dengan ekskresi itu apa? Makanya udah kelihatan jelas ya. Maka nanti glukosanya pertama dibawa ke seluruh tubuh, di dalam tubuh terjadi metabolisme. Baru nanti menghasilkan sisa dibuang oleh sistem ekskresi. Maka yang tadi ini teman-teman, nutrisi diapain? Ya ditransport. Maka jawabannya kalau bukan yang A, yang C. Ya, nutrisinya ditransport oleh darah. Diapain? Dibawa ke seluruh sel tubuh. Nah, di sini pilihannya ada dua, teman-teman. Dia ditransport itu tujuannya untuk sintesis. Ya. Tujuannya untuk, ini kan pilihannya A dan C ya. Tujuannya untuk sintesis kan? Ataukah untuk respirasi? Tujuan kita makan itu untuk sintesis apa respirasi? Jawabannya dua-duanya. Ya. Kita makan makanan, glukosa, asam amino, dan seterusnya. Makanan yang masuk itu dijadikan batu bata. Ya, dijadikan apa namanya? Bahan dasar untuk pembuatan molekul-molekul atau senyawa-senyawa yang menjadi penyusun dari sel-sel tubuh kita atau jaringan tubuh kita. Maka sintesis, gitu kan? Asam amino misalnya diserap, nanti dijadikan protein darah, dijadikan protein albumin, dijadikan antibodi, dijadikan penyusun membran sel. Maka sintesis dipakai untuk sintesis, betul. Dengan adanya sintesis kita tumbuh, gitu, untuk pertumbuhan. Ya. Tapi kan untuk sintesis itu butuh energi. Untuk kita beraktivitas sehari-hari kita butuh energi. Itulah gunanya nutrisi yang kedua, yaitu untuk respirasi seluler. Gitu. Maka dua-duanya benar. Respirasi, nutrisi itu untuk respirasi dan sintesis. Terus yang benar A atau C? Jawabannya adalah yang menghasilkan ekskresi kan identik dengan sisa metabolisme ya. Yang menghasilkan apa? Sisa metabolisme, respirasi apa sintesis? Maka jawabannya respirasi ya, karena ekskresi itu identik dengan pengeluaran sisa metabolisme ya. Sementara sintesis itu enggak menghasilkan secara umum sisa metabolisme. Ya, maka jawabannya yang A ya, soal ini. Maka ekskresi ya dekat dengan kata respirasi karena dia membuang sisa-sisa metabolisme. Nah, sekarang kita ke konsepnya, konsep dasarnya. Jadi kata ekskresi ya, itu bukanlah satu-satunya cara pengeluaran di tubuh manusia atau hewan secara umum. Ada dua bentuk pengeluaran yang lain ya. Selain ekskresi ada istilahnya defekasi dan sekresi. Ya, ini adalah pembahasan dasar ya.
Maka teman-teman harus kuasai ya untuk memudahkan untuk menjawab soal analisis nantinya. Maka apa beda ketiganya nih? Pertama, defekasi. Apa itu defekasi? Itu proses. Semuanya ini proses ya. Yaitu proses pengeluaran ya, sisa pencernaan, artinya melalui saluran pencernaan ya. Siapa yang melakukan? Yaitu bagian pencernaan terakhir, yaitu anus yang mengeluarkannya. Yang dikeluarin apa? Kalau ini yang dikeluarin adalah feses. Nah gitu. Ini udah ya, cuman yang penting kita udah tahu istilahnya, defekasi identik dengan kata feses ya. Kemudian apa bedanya dengan sekresi? Kalau tadi defekasi yang dikeluarkan adalah apa namanya? Zat sisa pencernaan, gitu kata kuncinya, zat sisa pencernaan. Kalau sekresi itu zat yang masih dibutuhkan. Ya, ada suatu zat masih dibutuhkan dikeluarin. Kalau tadi defekasi yang mengeluarkannya anus, kalau sekresi kata kuncinya adalah kelenjar. Ya, jadi ada organ-organ yang berperan sebagai kelenjar. Di mana kelenjar itu ada dua macam, ada istilahnya endokrin dan eksokrin. Maka kalau tadi anus mengeluarkan feses, kalau kelenjar endokrin yang dikeluarin pasti berupa hormon. Maka balik lagi, hormon itu zat yang masih dibutuhkan, gitu ya. Kalau endokrin berupa hormon, maka eksokrin lawannya. Apa itu? Apa saja senyawa yang selain hormon, ya, maka yang mengeluarkannya itu kita sebut kelenjar eksokrin. Misalnya enzim, ya, enzim-enzim pencernaan dikeluarkan oleh kelenjar-kelenjar pencernaan, ya, kayak pankreas atau kelenjar saliva, ya, kelenjar yang ada di lambung dan di usus halus, maka semua kelenjar itu kita sebut kelenjar eksokrin. Ya, maka pankreas itu ya salah satu jenis kelenjar eksokrin. Kemudian termasuk keringat, ya, keringat nggak ada hormonnya, maka dia eksokrin. Cairan empedu nggak ada hormonnya, maka dia eksokrin, dan seterusnya. Kemudian apa bedanya sekresi dengan ekskresi? Nah, inilah yang menjadi pokok pembahasan kita, itu jenis pengeluaran yang ketiga. Kalau sekresi kita belajarnya terutama di sistem hormon ya. Nah, kalau ekskresi, kalau tadi sekresi masih dibutuhkan, ini ada kata tidak. Pengeluaran zat yang sudah tidak dibutuhkan. Ya, sebentar ya. Pengeluaran zat yang sudah tidak dibutuhkan. Ya, apa saja? Atau kata kunci yang lain, pengeluaran zat sisa metabolisme. Ya, ada dua ya. Bisa aja tidak dibutuhkan, bisa sisa metabolisme. Kalau tadi sekresi organnya berupa kelenjar, maka kalau ekskresi organnya berupa hati, kulit, paru-paru, dan ginjal. Ya. Kalau endokrin tadi mengeluarkan hormon, eksokrin selain hormon, kalau hati ngeluarin apa? Hati mengeluarkan cairan empedu. Ya. Cairan empedu. Yang lain saya kira jelas. Ya. Kalau kulit keringat, paru-paru CO2, dan ginjal urin. Maka kita akan bahas 4 organ pengeluaran ya, yang berkaitan dengan ekskresi. Sebelumnya kita lihat dulu salah satu contoh soal berikut yang termasuk ekskresi yang mana dari 5 pilihan. Mungkin Elvira bisa bantu jawab, El? Yang A itu ekskresi bukan, El? Bukan. Yang mana?
Yang A itu pengeluaran yang tidak dibutuhkan nggak? Pembentukan glikogen dalam tubuh. Apa itu hati? Apa itu glikogen? Cadangan. Ini apa? Ini cadangan makanan ya. Asalnya dari mana tuh cadangan makanan? Dari makanan ya. Apa itu? Terutama adalah glukosa. Kalau L tadi pagi sarapan atau mungkin tadi siang, ya makan amilum, maka nanti jadi glukos masuk ke darah, meningkatkan kadar gula darah. Maka nanti untuk menurunkan kadar gula darah, glukos oleh hati dirubah jadi glikogen. Maka glukos menjadi glikogen ini ekskresi bukan? Ini Tesis. iya, sintesis ya. Ini pembentukan bukan pengeluaran. Yang B ini apa? Defekasi, sekresi apa? Ekskresi. Pelepasan insulin. Insulin ini apa? Ini salah satu jenis. Sekresi ya? Iya, sekresi. Karena dia salah satu jenis hormon. Iya, sekresi. Sekresi eksokrin apa endokrin? Apa tadi konsepnya? Kalau endokrin, iya, kalau endokrin hormon. Endokrin hormon ya. Betul. Maka bukan B, bukan A nih. Yang C, pelepasan saliva dari glandula saliva. Kelenjar, glandula itu kelenjar, saliva ya, saliva, ludah atau liur. Sekresi. Iya, sekresi juga ini. Ini eksokrin karena dia bukan hormon. Maka bukan. Yang delta kira-kira defekasi apa sekresi? Yang D ekskresi. Iya, bedanya ya. Delta ya, karena yang error ini tadi istilahnya Defekasi. Iya, gampang. Biologi itu gampang ya. Apalagi kamu interest banget jadi dokter, wah harus kuat basic biologinya. Nah, kita coba lihat dulu sebelum kita ke soal selanjutnya. Kita bahas salah satu organ penting, ini yang paling sering keluar soalnya adalah organ hati ya. Jadi ada 4 organ, salah satunya hati. Ini yang paling sering keluar soalnya. Dikuasai N-nya, slide-nya. Hati itu punya banyak peran atau fungsi ya. Di sini kita tuliskan 7 fungsi dasar. Ada menyimpan cadangan makanan ya, tadi udah disebutkan di soal. Ketika kadar gula darah meningkat ya setelah teman-teman makan atau sarapan misalnya, maka nanti glukosa itu diturunkan kadarnya di dalam darah dengan cara apa? Glukosa dari darah diambil, kemudian dibawa ke hati ya, disimpan menjadi cadangan makanan istilahnya glikogen atas apa namanya? Atas rangsangan dari hormon insulin. Maka benar yang pertama apa namanya? Ini fungsi pertama dari hati. Yang kedua detoks racun. Karena kita pelajari di fungsi apa namanya di konsep sel ya, ada salah satu organel atau 2 organel yang berperan untuk menetralkan racun ya, diingat-ingat. 2 organel yang dimaksud terutama adalah peroksisom. Ya. Peroksisom yang punya enzim identik dengan namanya katalase ya. Ingat-ingat dia punya enzim namanya katalase yang berperan merubah racun. Dan satu lagi organel namanya Re halus. Ya, nanti dibuka-buka lagi catatannya. Kemudian fungsi hati yang ketiga, hati berperan untuk metabolisme protein. Ya, metabolisme itu bisa anabolisme, bisa katabolisme. Bisa pembentukan atau sintesis, bisa perombakan. Maka ternyata hati kita bisa dua-duanya, teman-teman. Bisa sintesis protein, bisa perombakan protein. Maka di sini fungsi hati yang ketiga kita spesifikan sintesis protein darah. Sintesis protein, di mana protein yang dimaksud adalah protein darah. Maka secara umum semua protein darah
ya, ada namanya albumin, ada namanya fibrinogen, ya. Saya tulis satu aja, contohnya misalnya albumin, ya, fibrinogen, kemudian ada globulin, ya, itu dibuat oleh hati kita. Terus perombakannya di mana? Perombakannya itu masuk di bawah gitu ya, fungsi yang bawah nanti ini kita sebutkan. Kemudian yang keempat, fungsi hati sintesis sel darah merah saat teman-teman masih tahapan embrio. Karena pada saat embrio, ya, kita belum punya sumsum tulang, ya, sumsum tulang. Kita belum punya tulang keras gitu. Sehingga nanti sementara sel darah itu dibentuk oleh namanya hati kita, ya. Hati yang membuat. Terakhir, fungsi hati juga bisa menghasilkan namanya cairan empedu. Ya. Nah, cairan empedu ini teman-teman, ini berperan di dalam saluran pencernaan, maka hati itu dalam hal ini sebagai bagian dari sistem pencernaan, ya. Dia adalah salah satu jenis kelenjar pencernaan. Bahkan dia adalah kelenjar pencernaan terbesar. Kelenjar pencernaan. Nah, 5 yang pertama teman-teman, 5 fungsi hati yang pertama ini adalah fungsi hati yang tidak berkaitan dengan bab ini. Karena bab ini kan judulnya ekskresi. Tidak ada kata ekskresi tadi di atas tuh. Yang ekskresi adalah 2 fungsi yang terakhir. Yang pertama adalah hati berperan untuk merombak sel darah merah yang udah tua atau rusak, kemudian nanti menghasilkan zat sisa yang kita kenal dengan istilah bilirubin, inilah yang ekskresi. Ya. Dia adalah senyawa yang harus dikeluarin karena nggak bermanfaat lagi. Bilirubin. Kemudian fungsi hati yang kedua adalah merombak kelebihan senyawa bernitrogen, ya. Nanti terutama menghasilkan zat, ya, yang kemudian menjadi bagian dari urin, sehingga urin disebut urin. Maka zat yang dimaksud adalah urea. Jadi kata urin di urin disebut urin karena mengandung urea. Kita bahas satu-satu. Jadi yang jadi pembahasan kita adalah 2 fungsi yang terakhir ini, ya. Jadi ekskresi ada 2 yang berkaitan dengan hati. Pertama, hati berperan dalam perombakan sel darah merah yang tua atau rusak. Sel darah merah atau sel darah secara umum, teman-teman, itu dihasilkan di mana? Di sumsum tulang. Ini ada tulang, bayangin ini ada beli ayam biasanya. Ini bisa kelihatan strukturnya kayak gini, ya. Ada membesar di kepalanya, ini terus ada tangkainya gitu. Nah, biasanya enak kita gigit di bagian sini nih. Ternyata sumsum tulang itu di bagian sini terutama. Sumsum tulangnya. Nah, sumsum tulang sendiri pada tulang pipa itu ada 2 macam. Ya. Ada sumsum tulang merah. Sumsum tulang merah. Ya. Dan inilah yang menghasilkan sel darah. Sel darah merah dibikin di sini. Sel darah putih, sel darah merah, dan trombosit, keping darah juga semuanya dibikin. Adapun yang bagian tengah ini yang keras di sini nih. Ya, di sini ada ruangan, ya. Ini kita sebut ya di dunia medis dengan istilah sumsum tulang kuning. Ya. Sumsum tulang kuning. Sumsum tulang kuning fungsinya apa? Bukan membuat sel darah merah dia, bukan membuat sel darah, tapi menyimpan lemak. Dia menyimpan cadangan makanan di sana. Nah, intinya teman-teman, ketika sel darah merah udah dibuat oleh sumsum tulang merah, maka nanti sel darah merah itu bergerak ke pembuluh darah. Ya. Ini ada pembuluh darah misalnya. Kemudian nanti di dalam sana dia berperan untuk
mengangkut oksigen. Dia kan fungsinya membawa oksigen, mengangkut oksigen di dalam sini. Ini ada sel darah merah di sini. Ini sel darah merah. Nah, ini kita misalnya perbesar nih. Sel darah merah. Ya. Jadi eritrosit atau sel darah merah, teman-teman, itu adalah satu dari sedikit sel di tubuh manusia, satu dari sedikit tipe sel di tubuh manusia yang tidak memiliki nukleus. Nggak ada inti selnya dia. Bahkan organel-organel yang lain juga dihilangkan. Jadi bisa kita lihat di sini, ya, yang utama dia kelihatan apa? Membran sel dan sitoplasma. Ini membran selnya misalnya. Terus ngapain yang lain dihilangkan? Tujuannya adalah agar ruangan yang ada di sana dimaksimalkan untuk menampung hemoglobin. Maka di dalam sini ada pigmen-pigmen, ya, yang berperan menangkap oksigen, namanya Hb. Nah, Hb inilah yang mengikat oksigen. Ya. Selain oksigen, dia bisa mengikat CO2, ini pernah keluar soalnya. Ya, CO2 mengikat juga karbon monoksida, CO. Ini pernah semua keluar soalnya. Hb bisa mengikat 3 zat ini. O2, CO2, dan karbon monoksida. Nah, kemudian teman-teman setelah berumur 120 hari, ya, kurang lebih 4 bulan umurnya sel darah merah. Maka kemudian sel darah merah itu sudah tidak efektif dan efisien dalam mengangkut oksigen. Maka kemudian harus dibuat sel darah merah yang baru. Ya. Agar tidak numpuk sel darah di dalam sana, di dalam pembuluh, maka yang tua harus disingkirin. Datang yang baru secara terus-menerus nanti kan penuh. Ya. Maka yang tua harus disingkirin, istilahnya diregenerasi. Yang tua ini kemudian teman-teman setelah berumur 120 hari, ini dibawa ke organ, 2 organ, yaitu terutama adalah limfa. Ya, organ limfa, ya, dan organ hati. Limfa dan hati. Maka nanti di dalam limfa dan hati, hemoglobin, ini ada pembahasannya di sini, yang ada di dalam eritrosit dipecah jadi 2 molekul atau protein. Ada namanya hemin, ya, ada namanya globin. Yang hemin ini adalah salah satu jenis protein, jadi dua-duanya protein. Ini adalah kita sebutnya protein khusus gitu ya. Yang globin protein umum gitu. Apa maksudnya? Maksud kita protein khusus karena ketika hemin dipecah, ya, dia melepaskan zat namanya biliverdin. Di mana di saat yang sama dia melepaskan zat besi Fe2+. Jadi dia adalah salah satu jenis protein yang mengandung zat besi. Adapun yang globulin, protein umum ini, pembahasannya nanti fungsi hati yang kedua. Jadi hati itu selain merombak sel darah merah, dia juga merombak protein. Protein secara umum gitu. Maka hemin lebih jauh, dirombak jadi biliverdin, menghasilkan Fe2+ tadi ini. Ini dipakai untuk bikin Hb baru. Yang kemudian biliverdin lebih jauh dirubah jadi bilirubin, salah ketik bilirubin. Kemudian bilirubin oleh hati bersama dengan air dan senyawa yang lain dijadikan cairan empedu. Maka muncullah konsep hati menghasilkan cairan empedu, di mana salah satu isinya adalah bilirubin. Ada bilirubinnya tuh cairan empedu. Maka konsep cairan empedu teman-teman, ya, dia bisa ekskresi, bisa sekresi. Ekskresi itu kalau yang kita cerita bilirubin ini,
Karena dialah sisa sisa apa tadi, sisa Hb itu, ekskresi. Adapun kalau cerita air, garam, ya, dan kolesterol, maka ini konsep sekresi, ya. Karena dia adalah senyawa-senyawa yang digunakan untuk merombak lemak dia. Ya. Maka ini nanti untuk apa namanya, perombakan lemak. Istilahnya emulsifikasi bahasa kimianya. Emulsifikasi, ya. Emulsifikasi lemak gitu. Maka kalau cerita cairan empedu teman-teman bisa aja ekskresi, bisa sekresi tergantung zat yang dicerita yang berada di dalam cairan. Maka nanti intinya teman-teman cairan empedu ini dari hati kita dibawa kemana? Ke usus halus. Ini ada hati, ada kerongkongan misalnya ini, ada lambung, ya. Habis lambung kan usus halus, ini, ya, dan seterusnya. Nanti intinya cairan dari hati itu cairan empedu itu bermuara di usus halus. Bagian awal dari usus halus namanya duodenum. Ya, buat apa masuk di usus halus? Ya berperan tadi untuk pencernaan lemak di sana. Bagian dari pencernaan masuk ke sistem pencernaan. Nah, yang bilirubinnya ngapain? Tidak ngapa-ngapain dia. Dia kan sisa gitu ya. Dia nggak berperan dalam pencernaan. Dia hanya numpang lewat saja di saluran pencernaan. Maka nanti intinya teman-teman di usus halus ya, bilirubin itu teroksidasi, ya, teroksidasi ketika dia terpapar dengan oksigen di sana, dia teroksidasi sehingga membentuk zat yang kita sebut dengan istilah urobilinogen. Nah, urobilinogen kemudian berjalan dari satu bagian usus halus ke bagian usus halus yang lain yang sangat panjang ya, yang bermeter-meter